Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Aditya Al-Ghafur, NPM 2012-240134. Saya mahasiswa dari STEMIC MDP, jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang jaringan fundamental, chapter pertama. Sini ada 6 tujuan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan peran jaringan data dalam jaringan manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen kunci dari setiap jaringan data. Yang keempat, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh jaringan konvergensi. Yang kelima, menjelaskan karakteristik arsitektur jaringan, toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas, layanan, dan keamanan. Dan yang terakhir, keenam, menginstal dan menggunakan klien IRC dan server wiki. Slide ini menjelaskan dampak jaringan terhadap kehidupan sehari-hari. Di sini menjelaskan tentang komunikasi, manfaat komunikasi seketika, dan bagaimana mendukung dan meningkatkan kehidupan kita. Slide ini menjelaskan tentang karakteristik tujuan populer media komunikasi seperti wiki, blog, podcasting, dan alat kolaborasi. Yang pertama ada instant messaging, contohnya ini penjelasannya. Instant messaging adalah real-time komunikasi antara dua atau lebih orang berdasarkan teks yang diketik. Yang kedua ada weblog, contohnya ini. Weblog adalah halaman web yang diciptakan oleh seorang individu. Dan yang ketiga ada podcasting, contohnya ini. Menjelaskan tentang website yang berisi file audio yang tersedia untuk di-download. Sini menjelaskan cara-cara yang menggunakan jaringan informasi untuk berbagi dan berkolaborasi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Slide ini menjelaskan komunikasi melalui media jaringan mengubah cara kita bekerja. Slide ini menjelaskan dampak jaringan pada kehidupan kita sehari-hari dan menjelaskan cara komunikasi jaringan mendukung cara kita bermain. Sini contohnya ada online games, di sini ada online entertainment, dan di sini ada instant messaging dan yang lainnya. Di sini menjelaskan karakteristik dasar komunikasi. Di situ ada 3. Yang pertama adalah aturan atau perjanjian pertama yang didirikan. Yang kedua, ada penting informasi mungkin perlu diulang. Dan yang ketiga, berbagai mode komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas mendapatkan pesan di seberang. Slide ini menjelaskan peran jaringan data dalam komunikasi. Slide ini menjelaskan berbagai elemen yang membutuhkan sebuah jaringan. Yang pertama ada device. Device ini digunakan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Dan yang kedua ada medium. Medium ini adalah bagaimana perangkat terhubung bersama-sama. Dan yang ketiga ada message atau pesan. Ini adalah informasi yang dikirimkan melalui media. Dan yang terakhir ada rules. Ada rules atau aturan yang mengatur bagaimana pesan mengalir di seluruh jaringan. Slide ini menjelaskan peran jaringan konvergensi dalam komunikasi. Situ ada convert jaringan. Convert jaringan adalah suatu jenis jaringan yang dapat membawa suara, video, dan data melalui jaringan yang sama. Slide ini menjelaskan 4 karakteristik yang ditangani dengan desain arsitektur jaringan. Yang pertama adalah kesalahan toleransi, yang kedua ada skalabilitas, yang ketiga ada kualitas layanan, dan yang terakhir security adalah keamanan. Slide ini menjelaskan bagaimana paket switching membantu meningkatkan ketahanan dan toleransi kesalahan dari arsitektur internet. Slide ini menjelaskan karakteristik internet yang membantu skala untuk memenuhi permintaan pengguna.
Yang pertama ada hierarkis, yang kedua ada common standar, dan yang terakhir ada common protocol. Slide ini menjelaskan faktor-faktor yang memerlukan kualitas layanan dan mekanisme yang diperlukan untuk memastikan. Slide ini menjelaskan bagaimana mekanisme QoS bekerja untuk memastikan kualitas layanan untuk aplikasi yang membutuhkan itu. Slide ini menjelaskan bagaimana memilih strategi QoS yang tetap untuk jenis tertentu lalu lintas. Slide ini menjelaskan mengapa jaringan itu harus aman. Slide ini menjelaskan langkah-langkah dasar untuk mengamankan jaringan data. Yang pertama, pastikan kerahasiaan melalui pengguna. Di situ ada dua, ada autentikasi pengguna dan enkripsi data. Yang kedua, menjaga integritas komunikasi melalui penggunaan. Sana ada tanda tangan digital. Dan yang ketiga, pastikan ketersediaan melalui penggunaan. Di situ ada firewall. Yang keduanya ada arsitektur jaringan redundant. Yang ketiganya ada hardware tanpa titik tunggal kegagalan. Di sini adalah slide yang untuk menjelaskan cara menginstal dan menggunakan klien IRC dan server wiki. Slide ini menjelaskan tentang ringkasan dari seluruh slide yang ada. Di sana ada 6 ringkasan. Yang pertama, menggambarkan bagaimana dampak jaringan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peran jaringan data dalam jaringan manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen kunci dari setiap jaringan data. Keempat, mengidentifikasi peluang dan tantangan oleh jaringan konvergensi. Yang kelima, menggambarkan karakteristik arsitektur jaringan, toleransi kesalahan, kualitas, skalabilitas, layanan dan keamanan. Yang terakhir ada yang keenam, menginstal dan menggunakan klien IRC dan server wiki. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.